Perkenalkan, nama saya Sukron Raffiansyah dengan NIM 15250408. Perkenalkan, nama saya Alim Wijaya dengan NIM 15251121. Perkenalkan, nama saya Said Jafar Sadik dengan NIM 15250510. Perkenalkan, nama saya Ilham Kosani Faluti dengan NIM 15250925. Kita Dari dari kelompok 2. Oke, jadi materi yang akan dipelajari di video kali ini itu ada 5. Yang pertama itu ada bidang koordinat kartesian, yang kedua ada persamaan linear garis lurus, yang ketiga ada gradien garis lurus dan sifat-sifatnya, yang keempat ada grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir itu ada diskriminan fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama dulu nih. Sistem ini diciptakan oleh René Descartes untuk menentukan posisi suatu titik secara pasti. Sumbu X bisa disebut apsis, itu garis horizontal. Yang bagian kanan itu positif dan yang bagian kiri itu negatif. Selanjutnya ada sumbu Y, itu bisa disebut juga ordinat, itu garis vertikal. Yang bagian atas itu positif dan bagian yang bawah itu negatif. Titik asalnya itu 0,0, perpotongan kedua sumbu. Penulisan titik selalu X terlebih dahulu, jadi X, Y. Dan X itu jarak mendatar dari titik asal, Y itu jarak tegak kuadran. Itu dibagi 4 wilayah. Yang pertama itu ada plus-plus, kemudian kuadran kedua itu ada min-plus, kuadran ketiga itu ada min-min, dan kuadran yang keempat itu ada plus-min. Lalu ada persamaan linear garis lurus. Garis lurus adalah bentuk geometri paling sederhana yang terbentuk dari minimal dua titik yang dihubungkan dan diperpanjang tanpa batas ke kedua arah. Setiap garis lurus pada bidang koordinat memiliki persamaan yang unik, sehingga tidak ada dua garis berbeda yang memiliki persamaan yang sama. Lalu ada bentuk umum persamaan linear. Yang pertama bentuk eksplisit, rumusnya Y sama dengan mx plus c, yang dimana M-nya itu gradien garis, Y-nya itu konstanta yang menyatakan titik potong garis dengan sumbu Y. Lalu ada yang kedua bentuk implisit, rumusnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Lalu ada persamaan melalui dua titik. Jika diketahui titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan ada juga yang bukan persamaan linear, itu persamaan lain seperti X pangkat 3, Y pangkat 1 atau pangkat 2 sepertinya, dan XY bukanlah persamaan linear. Lanjut, ada contoh soal dari persamaan linear. Yang sebelah kiri ada contoh yang pertama. Titik A mempunyai XY-nya 2 sama min 3, titik B XY-nya min 1 dan min 2 dan 2. Maka persamaan garis AB adalah, masukkan rumus yang dua titik tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu masukkan Y1-nya yaitu min 3, jadi Y min 3 per Y2 min Y1-nya itu 2 dan min 3, jadi 2 min 3. Lalu X sama min X1, X1-nya itu min 1, X1-nya itu 2, jadi X min 2 per X2 min X1, yaitu min 1 min 2. Y min 3 menjadi Y plus 3, 2 min 3 jadi 5, X min 2, terus per min 1 min 2, jadi min 3.
Jadinya Y plus 3 per 5 sama dengan X min 2 per min 3. Lalu kita kalikan silang. Kalikan silang min 3 dikali Y plus 3 sama dengan 5 dikali X min 2. Jadinya min 3 kali Y itu min 3Y, min 3 kali 3 min 9 sama dengan 5 kali X 5X, 5 kali min 2 min 10. Nah, kalau ingin diubah menjadi bentuk implisit, kita pindahkan 5X min 10-nya ke kiri agar menjadi satu ruas. Menjadi min 5X min 3Y min 9 plus 10 sama dengan 0. Lalu min 9 tambah 10 sama dengan 1. Jadi min 5X min 3Y plus 1 sama dengan 0. Lalu agar bentuknya seperti rumus tadi, rumus implisit yang awal, kita bisa kalikan dengan min 1 menjadi 5X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Nah, kalau ingin diubah menjadi bentuk eksplisit, 3Y-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 3Y sama dengan min 5X plus 1. Y-nya, maksudnya 5X sama min 1-nya dipindahkan ke kanan, jadi 3Y sama dengan min 5X plus 1. Lalu Y sama dengan min 5X plus 1 per 3. Ini ada kesalahan gambar, yang harusnya 3Y malah menjadi 2Y. Kalau masih bingung yang mana variabel atau yang mana koefisien dan konstanta, intinya variabel itu yang huruf, plus yang di sini X. Lalu koefisien itu angka di depan variabel, yang di sini 3. Lalu konstanta itu huruf yang tidak ada tanpa variabel, jadinya 4. Pada umumnya, untuk membentuk suatu garis hanya dibutuhkan 2 titik saja. Garis dapat dibentuk melalui titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Kemiringan atau gradien merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Kemiringan gradien pada garis itu didefinisikan oleh M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sifat-sifat gradien. Yang pertama, sejajar sumbu Y, yaitu M sama dengan 0. Yang kedua, dua garis jajar, yaitu M1 sama dengan M2. Yang ketiga, dua garis tegak lurus, yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya, kita lanjut grafik fungsi kuadrat. Berbeda dengan garis lurus, fungsi kuadrat itu kurvanya melengkung atau parabola. Bentuk umum Y sama dengan AX2 plus BX plus C. Ciri dan fungsi: yang pertama, memiliki grafik yang simetris. Yang kedua, memiliki satu puncak. Yang ketiga, bentuk khusus 1. Jika B dan C sama dengan 0, maka persamaannya Y sama dengan AX pangkat 2. Contoh keempat, itu bentuk khusus 2. Jika B sama dengan 0, maka persamaannya jadi Y sama dengan AX pangkat 2 plus C. Dan terakhir, bentuk puncak H dan K. Maka persamaannya jadi Y sama dengan A dalam kurung X min H pangkat 2 plus K. Diskriminan yang disimbolkan dengan D adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat. Rumus diskriminannya adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Sedangkan rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat adalah X 1 atau 2 sama dengan kurung buka negatif B plus atau minus kuadrat D kurung tutup per 2A. Nah, berdasarkan nilai tersebut, kita lihat di tabel ini, yang pertama
Jika D lebih besar dari 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda, sehingga grafiknya nanti memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka persamaan memiliki satu akar real yang kembar, sehingga grafiknya menyinggung sumbu X. Yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar real, sehingga grafik tidak memotong sumbu X.